dimulai. Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Sugiatno Miglani dengan judul disertasi Pengaturan Kewenangan Kejaksaan di bidang intelijen sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi. Rektor Universitas Hasanuddin, dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH.MH MAP, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dari tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 3 Juni 2023 seminar proposal, pada tanggal 18 Desember 2023 seminar hasil penelitian, pada tanggal 22 Agustus 2024 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudara Sugiatno Miglani dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya membuka sidang ujian ini secara resmi, izinkan saya untuk mengajak kita semua menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas limpahan nikmat sehat, kesehatan dan kemampuan serta kesempatan sehingga kita semua dapat hadir dalam sidang ujian promosi doktor bagi Saudara Promovendus Sugiatno Miglani. Beberapa hal yang saya ingin sampaikan juga di awal terkait dengan pelaksanaan sidang ujian promosi doktor ini. Yang pertama, bahwa sidang ujian promosi doktor ini diatur dengan peraturan Rektor Unhas yang waktu pelaksanaannya tidak boleh melebihi dari 120 menit atau 2 jam. Sehingga saya berharap segenap tim nilai tim promotor dan penguji eksternal dapat menempatkan waktu tidak lebih dari 5 menit dalam peraturan rektor, dikecualikan bagi penguji eksternal yang tidak dibatasi waktunya. Namun mohon menyelesaikan. Sidang ujian promosi doktor merupakan sidang ujian yang sangat sakral di dunia akademik, karena pada sidang ujian promosi doktor inilah seorang meraih gelar akademik tertinggi dalam bidang ilmu yang ditulisnya. Oleh karena itu, saya sangat berharap segenap yang hadir dapat mengikuti sidang ujian promosi doktor ini dengan hikmah sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Saudara Promovendus, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti sidang ujian promosi pada hari ini? Baik. Atas nama rektor dengan ini, sidang ujian terbuka, ujian promosi doktor dan saudara Promovendus Sugiatno Miglani saya akan dibuka.
Sebelum saya mempersilakan promotor untuk memperkenalkan Provendus, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal, serta penguji internal. Bertindak selaku promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Samsudari, SHMS. Beliau guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara, dan sebelumnya beliau pernah jadi dekan, jadi wakil rektor, jadi direktur pasca, dan terakhir beliau menjabat sebagai sekretaris Majelis Wali Amanah pada Universitas Hasanuddin. Selanjutnya bertindak sebagai promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Musakir SHMH. Beliau pernah menjadi wakil dekan, pernah ketua departemen, dan pernah menjadi wakil rektor. Beliau guru besar pada Departemen Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan. Bertindak selaku promotor yang terpelajar, Bapak Profesor Dr. Amir Ilyas, SHMH. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai wakil dekan bidang kemitraan, riset, inovasi, dan alumni pada Sekolah Bahasa Sarjana Universitas Hasanuddin. Dan bertindak selaku penilai eksternal yang saya hormati dan muliakan, yang amat terpelajar, Bapak Dr. Patrisius Rianjaya, SHMH. Saat ini beliau diberi tugas oleh negara sebagai Direktur pada Jaksa Agung Muda Intelijen pada Kejaksaan Republik Indonesia. Selamat datang Pak Direktur, dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya dapat membantu kami dalam proses pendoktoran di Fakultas Hukum Unhas. Penting saya sampaikan bahwa kehadiran penilai eksternal menjadi sebuah keharusan dalam suatu sidang ujian promosi doktor. Tanpa kehadiran beliau, maka unsur validasi eksternal yang diperlukan dalam sidang ujian promosi doktor tidak dapat kita penuhi. Jadi bersyukurlah saudara Provendus dan kita semua yang hadir. Beliau di tengah kesibukannya masih sempat meluangkan waktu. Saya yakin itu bagian dari kecintaan beliau terhadap dunia ilmu, karena beliau juga pernah mengalami hal yang sama dengan saudara Provendus. Sekali lagi terima kasih Pak. Selanjutnya yang saya hormati dan memuliakan, yang amat terpelajar, penilai, Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan, SHMH. Beliau saat ini diberi tugas tambahan sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan selanjutnya yang saya hormati memuliakan, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Hayam Saubkari, SHMH MSI. Beliau saat ini diberi amanah sebagai senator pada Senat Akademik Universitas Hasanuddin. Beliau juga Ketua Departemen Hukum Pidana pada masanya. Dan penguji selanjutnya, beliau lagi ada di Mekah, umroh. Beliau mendoakan Provendus. Beliau menyampaikan salam sama Provendus. Insyaallah ujiannya lancar. Yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Muhadar, SHMH. Dan penguji terakhir, saya sendiri, ya, juga bertindak sebagai penguji. Hadir bersama kita juga ada kawan-kawan dari Kejaksaan, ada Pak Asibeh, terima kasih. Ada yang jauh-jauh dari Sulawesi Tenggara, Pak Direktur, Pak Kajari Maros, dan beberapa teman yang lain. Bahkan kalau saya tidak bisa sebut satu persatu hadirin yang hadir. Baik, kesempatan berikutnya saya persilakan dengan hormat promotor untuk memperkenalkan Provendus. Untuk itu saya persilakan kepada yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Samsudari, SHMS. Silakan, Prof. Terima kasih Bapak Dekan selaku Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor, dan para tim promotor dan penguji, para hadirin yang saya hormati, para saudara Provendus. Izinkan saya memperkenalkan orang yang sudah terkenal.
Namun Sudiatno Nikano SHM ini tempat tanggal lahir Kendari 2 April 1992, agama Islam, suku Budi Stolaki, status pernikahan menikah, istri 1 orang, anak 3 orang, pendidikan terakhir Magister Hukum Universitas Halu Oleo Kendari, alamat yang Kolonel Abdul Hamid Kendari, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, pekerjaan jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Riwayat pendidikan S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, S2 Ilmu Hukum pada Pasca Sarjana Universitas Halu, dan S3 yang sedang berlangsung dan kelak nanti jadi alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Riwayat pekerjaan AOC mulai tahun 2003 dan kemudian jaksa pada tahun 2007 pada Kejaksaan Negeri Kolaka. Kemudian Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada 2011 di Kejaksaan Negeri. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Baru tahun 2013. Kemudian Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri tahun 2012. Kemudian Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri tahun 2012. Kepala Seksi Perdata dan Hukum pada Kejaksaan Negeri Kendari tahun 2017. Kemudian Kepala Seksi Pemerintahan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tahun 2019. Kemudian Kepala Seksi Pendidikan pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara tahun 2021. Kemudian Kepala Seksi Tata Usaha Negara pada Bidang Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Nah, saat ini sedang memperkembangkan karya tulis disertasi dengan judul Pengaturan Pidana Kejaksaan di bidang intelijen sebagai saran penyelesaian tindak pidana korupsi. Demikian singkat dari Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri, SAMS. Selanjutnya saya akan persilakan pada saudara Prof. Edus untuk memaparkan pokok-pokok ringkasan disertasinya. Seperti yang saya katakan, kita dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu, para saudara, saya beri waktu maksimal 20 menit untuk memaparkan pokok-pokok ringkasan disertasinya dimulai dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang amat terpelajar Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP selaku pimpinan sidang sekaligus tim penilai. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Samsul Bahri SHMS selaku promotor. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Musakir SHMH selaku co-promotor. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Amir Ilyas SHMH selaku co-promotor. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHMH selaku tim penilai. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Haji Muhammad Said Karim SHMH MSc CLA selaku tim penilai. Dan yang amat saya banggakan, yang amat terpelajar Bapak Dr. Patri Surusian Jaya SHMH selaku penguji eksternal yang saat ini menjabat selaku Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama mengikuti sidang promosi doktor ilmu hukum tepat pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 dengan judul
pengaturan kewenangan kejaksaan di bidang intelijen sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi. Segenap peserta sidang promosi yang saya banggakan, membaca judul disertasi yang saya sampaikan hari ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan seperti, apakah intelijen kejaksaan memiliki kewenangan terkait penanganan tindak pidana korupsi? Ataukah mengapa pada judul disertasi digunakan istilah penyelesaian tindak pidana korupsi bukan dengan istilah pemberantasan atau penindakan tindak pidana korupsi? Untuk itu, kami mohon izin menyampaikan ringkasan disertasi kami sebagai berikut. Dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, intelijen kejaksaan yang dikenal dengan intelijen penegakan hukum diberi kewenangan sebagai berikut. Pertama, menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Yang kedua, menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan atau penyelenggara intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar negeri. Yang keempat, melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta yang terakhir, melaksanakan pengawasan multimedia. Sehingga secara atributif terjawab sudah bahwa intelijen kejaksaan memiliki kewenangan dan dalam melakukan pencegahan tindak korupsi melalui fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kemudian, mengapa kami menggunakan istilah penyelesaian tindak pidana korupsi dalam disertasi ini? Itu semua tidak lepas dari fakta-fakta sebagai berikut. Pertama, penindakan tipikor dilaksanakan secara masif oleh kepolisian, kejaksaan, dalam hal ini bidang tindak pidana khusus, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dilengkapi dengan kewenangan upaya paksa pro justisia, namun angka korupsi semakin meningkat. Kedua, indeks persepsi korupsi dari Lembaga Transparansi Internasional menunjukkan peningkatan tahun 2018 Indonesia urutan ke-38 dan tahun 2019 urutan ke-40. Ada peningkatan senilai 2 poin. Ketiga, penindakan tipikor dilakukan namun aset recovery tidak maksimal. ICW mencatat bahwa dari 62,9 triliun kerugian negara pada tahun 2001, hanya sekitar 2,2% atau 1,4 triliun yang berhasil dikembalikan melalui uang pengganti. Kemudian, capaian aset recovery KPK sejak tahun 2016 sampai 2019 menunjukkan berdasarkan dokumen rencana strategis KPK 2020-2024 kurang memadai. Secara empiris, rutan penuh dan APBN justru digunakan untuk biaya makan minum terpidana korupsi. Pencegahan tipikor melalui Undang-Undang KPK belum berhasil berdasarkan data IPK, serta sangat sulit menghitung tingkat keberhasilan upaya pencegahan dari aset recovery. Namun di sisi lain, intelijen kejaksaan memiliki kewenangan pencegahan dengan pola penyelidikan, penggalangan dan pengamanan, namun belum memiliki pengaturan lebih lanjut. Untuk itu, kami mengajukan pemikiran mengenai mekanisme pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengaturan kewenangan kejaksaan di bidang intelijen dengan 3 rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, apakah hakikat kewenangan kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi? Kedua, bagaimana tanggung jawab kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum? Yang ketiga, bagaimana pengaturan kewenangan yang ideal kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi? Rumusan masalah tersebut akan dibahas dengan menggunakan landasan teori negara hukum, teori kewenangan, teori tanggung jawab, teori penegakan hukum, serta teori intelijen. Kemudian yang tak kalah penting, landasan konseptual. Seperti yang kita pahami, tindak pidana korupsi terdiri dari 30 jenis delik, dan ketika diramu lebih ringkas lagi, maka terkait dengan konsep mekanisme pencegahan intelijen penegakan hukum ini, kami mengajukan terkait delik yang memiliki unsur kerugian keuangan negara serta pencegahan tindak pidana korupsi. Landasan konseptual terkait tindak pidana korupsi memberikan batasan mengenai ruang lingkup tindak pidana korupsi yang akan diselesaikan melalui mekanisme pencegahan tipikor, yakni yang hanya terkait dengan delik tipikor yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, ia memiliki aspek keamanan negara dari sektor ekonomi dan moneter, sehingga diberi definisi operasional sebagai berikut.
Penyelesaian tindak pidana korupsi adalah mekanisme penyelesaian tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor melalui sarana intelijen penegakan hukum yang berorientasi pemulihan kerugian negara akibat perbuatan menghukum administrasi, pelaku penyelenggara negara, birokrat, perorangan atau badan hukum yang bersedia mengembalikan potensi kerugian keuangan negara. Dari konsep tersebut, tujuan dari kerangka pikir kami adalah bagaimana terwujudnya penegakan hukum yang terukur dan berkepastian hukum. Dengan metode penelitian hukum normatif. Majelis sidang yang saya hormati. Kemudian kami menyampaikan hasil penelitian kami terkait hakikat intelijen penegak hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi. Seperti yang kita pahami, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen telah diatur 8 asas penyelenggara intelijen. Akan tetapi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 yang memberikan mandat atributif 5 kewenangan baru terhadap intelijen penegak hukum, maka diperlukan suatu proses abstraksi untuk mencari apa sebenarnya hakikat intelijen penegak hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi. Dari hasil penelitian, untuk itu penulis kemudian melakukan abstraksi dengan memperhatikan tujuan intelijen negara sebagaimana ketentuan pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011, yakni tujuan intelijen negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk sifat dan ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara, serta peluang yang ada bagi kepentingan negara dan keamanan negara. Kemudian penulis hubungkan dengan norma kewenangan kejaksaan yang terbaru, maka penulis menghasilkan pemikiran pendapat mengenai asas kepentingan dan keamanan nasional dengan definisi, yakni asas kepentingan dan keamanan nasional adalah setiap kebijakan penegakan hukum oleh intelijen kejaksaan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat di atas kepentingan lainnya dalam rangka deteksi dini dan mencegah tangkal ancaman negara di bidang ekonomi dan cipta kondisi yang mendukung dan mengamankan pembangunan nasional. Kemudian kami juga menemukan menggagas asas ultimum remedium yang merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaknya dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Bahwa intelijen penegakan hukum merupakan norma pelaksana dari asas ultimum remedium di bidang tidak pidana korupsi. Sebab teori intelijen dibangun menempatkan intelijen kejaksaan yang bercorak justisial dengan penyelenggaraan fungsi penyelidikan, penggalangan dan pengamanan untuk kepentingan penegakan hukum sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi yang berorientasi pemulihan potensi kerugian keuangan negara. Kemudian terkait dengan tanggung jawab intelijen penegak hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi. Tanggung jawab kejaksaan dalam intelijen penegak korupsi terhadap tindak korupsi adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat di atas segala kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi dini dan mencegah ancaman negara di bidang ekonomi serta menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pembangunan nasional. Dari teori negara hukum kita memahami bersama bahwa dari teori yang dikembangkan oleh John Locke maupun Montesquieu bahwa ada pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Intelijen penegakan hukum menempatkan kejaksaan sebagai bagian dari lembaga pemerintahan dengan kewenangan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dari atribusi yang diberikan oleh negara, maka menimbulkan tanggung jawab secara liability kepada kejaksaan untuk melakukan pencegahan yang terukur dan berkepastian hukum. Adapun keuntungan dari kewenangan dalam intelijen penegakan hukum, yakni dilakukan tanpa upaya paksa, berorientasi pada penyelesaian kerugian negara, memberikan solusi untuk mendorong investasi, serta penerapan asas ultimum remedium dalam konteks ekonomi dan keuangan negara. Kemudian, berbicara mengenai kewenangan ideal intelijen penegakan hukum, kami membahas pada pokok bahasan diferensiasi intelijen dari 3 teori intelijen yang ada, yakni intelijen keamanan yang saat ini diemban oleh pihak kepolisian, intelijen strategis yang diemban oleh TNI. Adapun diferensiasi intelijen adalah teori intelijen yang terjadi untuk menanggapi ancaman dengan pendekatan yang lebih spesifik. Untuk itu, intelijen penegakan hukum menurut Promovendus
lebih berarah kepada diferensiasi intelijen yang fokus pada penyelesaian terhadap AGHT di bidang ekonomi dan moneter. Adapun mekanisme pengaturan kewenangan intelijen penegak hukum sebagai saran penyelesaian tindak pidana korupsi dimulai sebagaimana bagan yang tampil dalam layar, yaitu koordinasi dengan APIP, kolaborasi intelijen kejaksaan dengan APIP untuk menangani laporan pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam pola tersebut sudah terbangun koordinasi sehingga dengan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut dapat juga memberi dukungan terhadap kinerja APIP maupun lembaga-lembaga auditor lainnya. Kedua, penyelidikan intelijen mencari potensi kerugian negara dan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Ketiga, analisis hasil penyelidikan, mengevaluasi unsur diskresi seperti kerugian yang tidak signifikan, kesalahan administrasi, kepentingan umum terlayani, dan tujuan kegiatan tercapai. Yang keempat, diskresi ultimum remedium, menggunakan mekanisme ex post sebagai alternatif penyelesaian jika memenuhi kriteria diskresi. Apabila ditemukan unsur suap menyuap ataupun gratifikasi, maka tidak masuk dalam suatu kategori yang bisa kita ajukan untuk penyelesaian secara intelijen penegak hukum sehingga diserahkan ke APH. Ketika penggalangan berhasil dilanjutkan dengan pengamanan kerugian negara dan kerugian negara tersebut kemudian disetorkan ke kas negara atau ke kas daerah. Apakah hal ini juga terjadi di dunia lain? Tentu saja hal itu sudah kami sampaikan dalam disertasi kami. Di Amerika ada konsep Deferred Prosecution Agreement bahwa jaksa memberikan suatu penawaran atau dalam konteks intelijen melakukan penggalangan kepada pelaku yang terindikasi korupsi untuk mengembalikan sehingga tidak perlu melakukan persidangan. Kemudian di Belanda juga ada mekanisme penyelesaian di luar persidangan untuk kasus suap terhadap badan usaha. Sehingga dari itu semua, kemudian kami melakukan menghasilkan kesimpulan yang pertama, abstraksi asas intelijen, bahwa penyelenggaraan intelijen kejaksaan perlu diabstraksi berdasarkan Undang-Undang 11 2011 dan Undang-Undang 17 2011 dan Undang 11 2021, yakni asas kepentingan dan keamanan nasional serta asas ultimum remedium perlu ditambahkan sebagai norma untuk mendukung kewenangan intelijen kejaksaan. Kemudian, tanggung jawab kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya penindakan, namun juga melakukan pencegahan melalui intelijen penegak hukum. Sejalan dengan itu, kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif memiliki liability untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan nasional. Intelijen penegak hukum hadir untuk melakukan pencegahan tangkal terhadap potensi kerugian keuangan negara. Yang ketiga, peran intelijen kejaksaan. Intelijen kejaksaan dengan tipe diferensiasi di bidang penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi melahirkan mekanisme pencegahan dengan berdasarkan asas kepentingan dan keamanan nasional serta asas ultimum remedium. Mekanisme ini memperkuat early warning system serta pemulihan kerugian negara termasuk penguatan APIP dan birokrasi. Sehingga kami memberi saran masukan. Yang pertama, penelitian mengenai asas kepentingan dan keamanan nasional serta asas ultimum remedium hendaknya menjadi masukan penting bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam memperkuat norma pelaksanaan kewenangan intelijen penegakan hukum. Kedua, tanggung jawab kejaksaan dalam penindakan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif yang beririsan dengan kewenangan intelijen penegakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif perlu diatur dan dibatasi serta diawasi melalui penerbitan pedoman pengawasan sebagai mitigasi pencegahan benturan kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Kemudian, perlu optimalisasi kewenangan kejaksaan di bidang intelijen penegak hukum khususnya terkait penyelesaian kasus korupsi melalui penerbitan pedoman pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi dengan mekanisme koordinasi, penyelidikan, diskresi, ultimum remedium, penggalangan, dan pengamanan berdasarkan asas kepentingan dan keamanan nasional serta asas ultimum remedium. Demikian, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ketua Sidang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Pendus yang telah menyempatkan waktu yang sangat efektif 15 menit dari 20 menit yang dialokasikan. Artinya saudara Pendus memberikan waktu 5 menit kepada penguji untuk dipergunakan bertanya kepada saudara Pendus. Baik. Sebelum saya persilakan promotor dan para penyelenggara untuk mengajukan sanggahan.
izinkan saya sekali lagi untuk mengingatkan kita semua bahwa sekali lagi sidang ujian ini kita kasih waktunya oleh peraturan rektor maksimal 2 jam, sehingga saya berharap pimpinan dapat menempatkan waktu dengan efektif, tidak lebih dari 5 menit, dikecualikan penilai eksternal yang tidak dibatasi waktunya. Kesempatan pertama, saya mengundang dengan hormat promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Syakir Ishak. Silakan Profesor. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Dekan Fakultas Hukum selaku pimpinan sidang promosi dokter pada hari ini. Tim promotor dan tim penilai wabil khusus penguji eksternal yang saya hormati, saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, Saudara Prompendus, yang pada hari ini sebagai promotor memberikan apresiasi sudah bisa menampilkan performa yang terbaik sebagai seorang calon dokter. Saudara Prompendus, sudah lama kita berinteraksi. Sudah banyak kita berdiskusi tentang apa yang Anda hasilkan dalam disertasi. Dan Anda menemukan satu novelty yang memang ada sebelumnya terkait dengan tugas intelijen. Di mana dalam pelaksanaan norma kewenangan kejaksaan pada bidang intelijen penegakan hukum, yaitu memerlukan asas yang lebih kuat dan khusus sebagai landasan filosofi dari kewenangan pencegahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, saya ingin mendengar dan supaya kita semua bisa memahami, saya minta Prompendus untuk menjelaskan kedua asas itu dan kenapa yang terakhir Anda mengatakan dibutuhkan asas al-primum remedium, bukan asas primum remedium. Silakan. Memberikan penjelasan sebagai berikut, bahwa selama ini penindakan tindak pidana korupsi seolah melupakan hakikatnya, bahwa yang dikejar adalah bagaimana negara sebagai korban tindak pidana korupsi bisa dilindungi kepentingannya. Itu yang pertama. Yang kedua, penindakan yang begitu masif yang tidak berbanding lurus dengan aset recovery mengakibatkan negara jatuh 2 kali. Jatuh yang pertama adalah kehilangan harta. Jatuh yang kedua harus mengeluarkan harta lagi untuk melakukan penindakan, termasuk juga makan dan minum para terpidana tidak pidana korupsi. Oleh karena itu, dengan melakukan abstraksi dari norma-norma yang ada, termasuk membaca rasio legis dari 2 undang-undang yang ada, kami menyampaikan asas kepentingan dan keamanan nasional, yakni setiap kebijakan penegak hukum oleh intelijen kejaksaan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Serta, mengapa menggunakan asas ultimum remedium? Ini berpijak dari gagasan yang sudah dilakukan oleh Bapak Jaksa Agung, termasuk juga Menteri Dalam Negeri, termasuk juga di dalamnya ada Kepala Kepolisian Negara mengenai penanganan laporan pengaduan terkait pemerintahan daerah. Di situ ada pemikiran dari Bapak Jaksa Agung Profesor Dr. Saniter Burhanuddin bahwa apabila ada penyalahgunaan kewenangan yang sifatnya tidak diinginkan oleh birokrat, kemudian program terlaksana dan yang bersangkutan jika terjadi kerugian negara mau mengembalikan, maka pola-pola diskresi dapat diberikan. Oleh karena itu, saya mencoba mengangkat dari kesepakatan yang belum bisa menjadikan rujukan tersebut menjadi suatu model pengaturan yang insya Allah kalau disetujui oleh pimpinan kejaksaan dapat menjadi model baru pencegahan tindak pidana korupsi. Demikian Prof. jawaban dari kami.
Pertanyaan saya selanjutnya, kenapa tidak dijadikan sebagai asas primum remedium? Kenapa ultimum remedium? Silakan. Eh, Pertama adalah dari proses penyelidikan kita mencoba melakukan analisa apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan atau yang ditemukan peristiwa hukum di dalamnya itu bersifat administrasi atau bersifat melawan hukum lainnya, sehingga eh, model-model penyelesaian secara administrasi bisa diajukan dan menghindari premium remedium. Setiap ada perbuatan melawan hukum meskipun bernuansa administrasi langsung dilakukan tindakan penindakan melalui bidang tidak pidana khusus. Demikian, Prof. Baik, kembali saya kembali lagi kepada pimpinan sidang promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang baru yang ada terpelajar Bapak Profesor Dr. Musakir Sainha yang menempatkan waktu sangat efektif sekali, tidak sampai 5 menit, tetapi saya tahu beliau menjalankan tugas sebagai co-promotor karena dua pertanyaan yang ditanyakan adalah sebenarnya memancing saudara untuk mengeluarkan konsep atau gagasan yang menjadi hasil dari temuan disertasi saudara. Saya kira beliau sudah menjalankan tugas dengan sangat baik. Baik, untuk selanjutnya saya minta koordinator yang akan terpelajar Profesor Dr. Andi Ilyas SHM. Silakan Profesor. Terima kasih pimpinan sidang, Pak Dekan. Saudara Pengurus, saya baca kerjanya ini karena kemarin tidak terlalu aktif di ujian tutup. Saya minta saudara menjelaskan ke kami. Kalau kita baca dan dilihat PowerPoint yang Pengurus tampilkan, ada dua hal yang bisa kita tangkap bahwa fungsi intelijen ini berfungsi sebagai preventif, berfungsi juga sebagai represif. Ini menggunakan teori kriminologi. Saya hanya meminta penegasan sebenarnya di judul saudara ini yang mana lebih cenderung Anda inginkan, apakah fungsi preventifnya atau fungsi represifnya? Karena dua-duanya Anda bahas di sini. Silakan. Menjawab, Prof. Jadi pengaturan yang kami maksud ini terkait dengan pasal 30B poin D terkait kewenangan intelijen penegak hukum dalam melakukan pencegahan korupsi, sehingga lebih bernuansa preventif. Demikian, Prof. Singkat ya. Saya lanjut lagi untuk supaya Anda paparkan lagi apa sebenarnya yang Anda inginkan. Ini kan judul saudara hakikatnya kita mau cari keadilan. Kita mau dengan fungsi intelijen ini masyarakat bahagia. Kalau dia bahagia berarti sejahtera. Nah sekarang dari fungsi intelijen ini bagaimana saudara Provendus bisa menerangkan ke kami ini apakah rakyat bisa sejahtera atau bisa mendapat keadilan dalam rangka jaksa melakukan fungsi-fungsi intelijen. Misalnya dalam kasus korupsi, intelijen berhasil seperti yang Provendus katakan dia mencegah. Nah sekarang bagaimana contohnya atau apa yang Anda bisa paparkan, novelty apa yang Anda bisa berikan sehingga masyarakat atau rakyat ini bisa mendapat keadilan dari fungsi-fungsi intelijen yang dilakukan sesuai dengan penelitian saudara ini. Silakan. Baik, Prof. Izin menjelaskan sebagai berikut. Berbicara mengenai tindak pidana korupsi, ujungnya adalah setelah kita membuktikan adanya suatu peristiwa hukum yang melanggar hukum, kemudian kita
mengevaluasi dari perbuatan melawan hukum itu adakah potensi kerugian negara, maka dari proses yang awam terkait penindakan itu membutuhkan proses yang begitu lama. Bayangkan saja kalau kita melakukan penyidikan dari awal sampai dengan putusnya di pengadilan kurang lebih 6 bulan. Untung kalau seperti yang saya sampaikan tadi, untung kalau hasilnya memuaskan aspek recovery-nya. Oleh karena itu, saya mengajukan konsep seperti ini agar ke depan koordinasi yang kita lakukan dengan APIP ketika terjadi audit kinerja, kemudian ada laporan hasil audit bahwa di suatu birokrasi terjadi maladministrasi atau potensi kerugian keuangan negara, itu tidak langsung ditindak. Kita masih ingat, Prof, beberapa tahun yang lalu ketika wali kota, gubernur ramai-ramai melapor kepada presiden bahwa mereka dikejar-kejar oleh kejaksaan dan kepolisian. Sehingga kami mengajukan pengaturan ini supaya ada ruang yang lebih rileks antara birokrasi dan penegakan hukum, sehingga ketika temuan-temuan yang dilaporkan oleh APIP kemudian dilakukan penyelidikan dan di situ ditemukan suatu perbuatan melawan hukum, namun dari hasil penggalangan birokrat tersebut mau mengembalikan, maka uang tersebut lebih cepat sampainya ke kas negara dibandingkan kalau kita mengedepankan konsep premium remedium tersebut. Demikian, Prof. Sekira saya sepakat. Cuma tadi tolong kembali dibedakan di ujian yang sudah saya sampaikan antara melanggar hukum dan melawan hukum. Mungkin konsisten di melawan hukum. Siapa? Karena kita adalah dalam tindak pidana mengenal istilah bahasa Belandanya Willentrijkheid, dan di melanggar hukum itu disebut dengan onrechtmatig dan persepsinya beda, tapi konsisten perlu. Terakhir, karena Anda tadi sebut kepolisian, ini kan ilmu kepolisian lagi jalan. Di situ kepolisian dikasih kewenangan penyadapan. Kira-kira ada Pak Direktur di sini. Kira-kira Pak Suditno Mujano ini setuju tidak kalau kejaksaan mendapat juga sebagai polisi intelijen untuk melakukan penyadapan? Dan kalau saya tidak salah, Prof, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, kejaksaan sudah diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan. Saya kira cukup saya, Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan yang telah belajar, Bapak Profesor Dr. Amir Ilyas, SHMH. Saya kira tim kantor 2 sudah selesai dan ini dilakukan pemilihan eksternal yang tidak dibatasi waktunya. Kalau saudara mau minum dulu, silakan minum dulu. Baik, selanjutnya saya mengundang penguji eksternal yang anak pelajar Bapak Dr. Patris Yusrian Jaya, SHMH. Silakan Pak. Terima kasih, Bapak. Yang saya hormati pimpinan sidang, kemudian para promotor dari para co-promotor, para penguji, promovendus, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Saya gunakan seefektif mungkin waktu yang diberikan. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Namun masing-masing sebelum pertanyaan ini akan saya dahului dengan narasi. Karena semata-mata pertanyaan ini bukanlah untuk menguji promovendus, akan tetapi sekedar untuk diskusi dan memperluas wawasan kita bersama. Yang pertama, saya memberikan narasi. Tadi dalam paparannya dinyatakan bahwa intelijen ini salah satunya berkoordinasi dengan APIP. Di sini saya sampaikan kepada promovendus
bahwa secara grand design pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia itu tidak terlepas dari politik hukum yang dianut oleh negara kita. Bagaimana cara memberantas korupsi. Secara umum sering disampaikan bahwa pemberantasan korupsi ini dibedakan antara penindakan dan pencegahan. Dan kelirunya kita memahami itu, kita selalu membandingkan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di beberapa negara yang secara kultur tidak sama dengan kita. Kita membandingkan pemberantasan korupsi yang terjadi di Singapura, di Hong Kong, di Belanda, dan lain-lain. Padahal negara-negara tersebut cuma negara kota. Sementara Indonesia ini terbentang dari Sabang sampai Merauke yang tidak mungkin bisa terlaksana pemberantasan korupsi itu dengan pola-pola mengikuti pola-pola di negara tersebut. Dan ini kejadian akhirnya. Di negara-negara yang saya sebutkan tadi korupsi itu sudah selesai diberantas. Hampir tidak ada lagi tindak pidana korupsi yang terjadi. Tetapi yang terjadi di Indonesia sejak awal kemerdekaan kita selalu berkutat dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, disuguhi hiburan tangkap tangan, disuguhi hiburan pemberitaan kasus-kasus besar, tetapi kita dari waktu ke waktu tidak pernah selesai. Dan sekarang menginjak ke usia 79 tahun kemerdekaan kita. Ini harus kita jadikan pemikiran bersama, terutama saudara Promovendus selaku praktisi, bahwa pemberantasan korupsi ini tidak boleh seperti ini lagi. Jadi kalau kita cuma penindakan, urusan penanganan kasus, pencegahan, urusan dengan koordinasi-koordinasi tadi, saya muncul tanda tanya. Ini sudah dilakukan sejak kita merdeka, dan ternyata sampai sekarang korupsi di negara kita belum selesai. Contoh konkret tadi disebutkan aktif. Apa betul intelijen kejaksaan bisa berkoordinasi dengan aktif? Untuk apa? Untuk menyelesaikan kasus korupsi. Siapa atasan aktif? Pemerintah daerah. Siapa yang diperiksanya? Kepala dinas. Siapa yang mengangkat kepala dinas? Kepala daerah. Apa mungkin aktif bisa memberikan data-data secara objektif kepada aparat penegak hukum tanpa izin dari atasan? Apa yang boleh dan tidak boleh bukan di aktif. Apa dan boleh dan tidak boleh itu ada di kepala daerah. Karena objek yang akan diproses adalah bagian dari pemerintah daerah itu sendiri. Sama seperti inspektorat atau aktif itu. Sehingga saya punya pemikiran, seharusnya aktif ini adalah lembaga mandiri yang tidak tunduk kepada kepala daerah, baik kota, kabupaten maupun provinsi. Aktif harus tunduk kepada aparat penegak hukum. Aktif harus bagian dari penegak hukum, entah itu KPK, kejaksaan, atau kepolisian. Sehingga dia tidak bisa diintervensi oleh kepala daerah. Laporannya tidak bisa disortir oleh kepala daerah. Pertanyaannya, apakah Promovendus setuju dengan konsep itu? Pertanyaannya singkat, uraiannya yang panjang. Oke. Siap. Alhamdulillah, pertanyaan dari Bapak Pekerja Eksternal merupakan bagi kami adalah penyempurna dari konsep pencegahan yang kami ajukan. Betul sekali apa yang eh, Bapak sampaikan bahwa kami setuju APIP mestinya mandiri sehingga penilaian-penilaian yang dilakukan dalam rangka audit kinerja di lingkungan pemerintahan daerah lebih akuntabel. Demikian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, itu Jaksa Agung mempunyai kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana perekonomian dan dapat menerapkan denda damai terhadap penyelesaian ini. Apakah Promovendus mempunyai konsep
mengenai penyelesaian perkara perekonomian ini dengan konsep denda damai. Sebagai ilustrasi, ilustrasinya di belakang ini, tadi di depan. Undang-undang Minerba, undang-undang pajak, undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan, undang-undang kepabeanan, dan undang-undang lain sejenis adalah administrative penal law. Maksudnya, suatu ancaman pidana yang dimuat di dalam undang-undang yang mengatur tentang administrasi. Jadi seperti pajak, dia mengatur tentang bagaimana tata cara penyelenggaraan perpajakan. Tambang, Undang-Undang 3 tahun 2020, dia mengatur bisnis proses perizinan, administrasi maupun praktek pertambangan. Tetapi di situ diselipkan pasal-pasal pidana. Ini administratif, kesalahan administratif yang dipidanakan. Itu yang nantinya akan dibuat suatu pedoman Jaksa Agung. Penyelesaiannya ini nanti cukup dengan membayar denda damai, misalnya kerugian yang disebabkan oleh tidak lengkapnya administrasi ini 100 miliar, dibuat dia harus membayar denda 4 kali lipat, jadi 400 miliar, dan selesai permasalahannya. Sehingga apa yang disampaikan Promopendus tadi, negara rugi 2 kali, harus membiayai ini tidak lagi. Sekarang begitu negara rugi 100, negara dapat masuk 400. Negara tidak perlu mengeluarkan biaya sidang, tidak perlu memberi makan tahanan. Ini yang telah diterapkan di beberapa negara, terutama di Eropa, sehingga penjara-penjara mereka itu sepi. Orang boleh saja keluar di tindak pidana tertentu asal sudah membayar denda damai. Nah, sekarang permasalahannya yang seperti saya tanyakan tadi. Konsep pemikiran Promopendus apabila ini diterapkan, apakah ini akan dijadikan sarana oleh pelaku-pelaku kejahatan ini untuk melakukan kejahatan, nanti kalau ketahuan tinggal bayar denda, atau ini justru memberi efek jera dan menguntungkan negara? Dua dulu dijawab. Yang pertama sudah dijawab kan? Nah, yang kedua, yuk. Dengan narasi yang cukup matang, kami berusaha untuk mencerap ilmu dari penguji eksternal. Tentu harus dilakukan penelitian untuk bisa menjawab dengan lengkap pasal 35 huruf K bahwa Jaksa Agung memiliki kewenangan menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kalau boleh kami berpendapat sebagai berikut, Pak. Apabila suatu norma telah disahkan sebagai undang-undang, maka tugas penegak hukumlah yang harus menilai perbuatan apa saja yang bisa diterapkan model denda damai. Jadi apakah dia sengaja atau tidak sengaja? Buktinya saat ini di Indonesia memang lebih mengarah kepada restoratif justice. Contoh konkret adalah keberhasilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan pasal 110A dan 110B terkait legal mining yang dilakukan oleh beberapa penambang. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat mengembalikan kerugian ke negara dengan waktu yang sangat singkat dengan jumlah yang fantastis, dalam setahun 64 miliar. Demikian, Pak, jawaban dari kami. Terima kasih. Itu kerjaan kita itu. Yang terakhir, mudah-mudahan ini tidak panjang. Sekarang ini trennya hampir semua proyek mau diminta diamankan oleh kejaksaan. Sebagaimana tadi Cipta Kondisi, proyek-proyek strategis nasional, ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi kita menganggap para penyelenggara negara ini ingin bekerja dengan baik dan benar, tapi di sisi lain muncul paradigma bahwa pendampingan dan pengamanan ini untuk menghindari proses hukum. Jadi mereka mau bermain tapi
maunya tidak dapat masalah. Nah, bagaimana pendapat Promependus terhadap dua sisi ini untuk membedakan mana yang benar-benar mau pengamanan, mana yang benar-benar mau minta amankan. Yang pertama kan mau pengamanan supaya tidak terjadi masalah. Yang kedua tetap mau bikin masalah tapi mau tetap aman. Gimana kira-kira? Kami akan menjawab dari sisi pengalaman. Kebetulan kami pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis. Dari studi empiris sangat mudah untuk memahami manakala birokrasi tersebut berpura-pura meminta pengamanan pembangunan strategis. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Ketika entry meeting, mereka hadir dengan kekuatan yang lengkap. Kontraktor, PPK, akan tetapi ketika MC0, ketika kita berbaris di lapangan, para prinsipal tidak muncul lagi, malah orang lain yang muncul. Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada zaman Pak Sarjono Turin, kita sudah 2 kali memutuskan untuk menghentikan surat perintah pengamanan pembangunan strategis. Sehingga memang dari sisi standar operasional prosedur, pimpinan di Kejaksaan Agung telah melakukan mitigasi dengan menyusun suatu SOP yang sophisticated sehingga dapat melakukan filter terhadap perbuatan-perbuatan curang yang coba-coba mendompleng nama kejaksaan. Demikian. Baik, terima kasih pemuda setengah yang amat terpelajar Bapak Dr. Patris Yusri Anjawa, SHMH. Saya tadi input catatan beliau, Saudara Promopendus. Di situ tertulis 9 pertanyaan. Tapi mungkin karena jawabannya Promopendus tadi sangat bijak ya. 3 pertanyaan, semua sependapat dengan penguji, karena kalau tidak sependapat panjang urusannya Pak. Jadi dari jawaban sudah kelihatan memang sudah layak jadi dokter gitu. Tapi satu catatan penting saya bahwa tadi rekomendasi beliau, APIP semestinya menjadi bagian dari APH. Karena sebenarnya ya, apalagi tadi pintunya sudah ada dengan justice itu Pak Direktur. Gitu. Di awal bisa diselesaikan. Gitu. Kan APIP semestinya begitu. Nanti modelnya ke APH kalau direkomendasikan. Nah, pertanyaannya mau enggak kalau daerah mencederai dirinya gitu. Nah, di situ pertanyaan. Jadi lebih baik dihapus atau sekali menjadi bagian dari APH. Itu penting untuk rekomendasi dari disertasi Saudara Promopendus. Terima kasih Pak yang amat terpelajar Bapak Dr. Patris Yusri Anjawa, SMH selaku pimpinan eksternal. Sekali lagi, tampaknya tidak Bapak sidang ujian promosi doktor ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada yang memberi validasi eksternal. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat penilai internal yang anak terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHMH. Silakan Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang Profesor Dr. Hamzah Halim Esa, tim promotor dan penguji Bapak Dr. Patris Yusri Anjawa, SHMH, dan para peneliti internal yang saya tidak sebutkan lagi satu persatu. Dan saya hormati para hadirin terkhusus kepada saudara Promopendus. Saya kira menarik apa yang saudara sudah sampaikan tadi. Saya ini karena sudah termasuk peneliti dari badan. Jadi tentu yang sisanya gampang-gampang kayaknya. Baik, di disertasi Promopendus ini sudah menguraikan materi Undang-Undang 17 2011 ya tentang intelijen, dan di situ dikatakan itu belum ada pengaturannya mengenai intelijen penegakan hukum. Ya, jadi yang diatur dalam Undang-Undang intelijen itu hanya yang bersifat umum saja. Apa itu? Yaitu melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, tindakan untuk deteksi dini, ya, dan peringatan dini dalam rangka
pencegahan, penanggulangan terhadap hakikat ancaman. Tetapi secara umum kan korupsi ancaman juga. Nah, lalu pada pasal 30B, menurut Bung Tendus ini kan sudah ada di situ intelijen kejaksaan. Baik. Nah, untuk itu saya mau tanyakan yang gampang-gampang dulu. Apa sebenarnya yang Bung Tendus maksud dengan intelijen? Apa sih pengertian intelijen? Silakan. Jadi izin menjawab Prof. Jadi intelijen dari sisi pengertian ada tiga. Intelijen sebagai informasi, artinya intelijen sebagai sumber informasi. Yang kedua, intelijen sebagai organisasi. Alhamdulillah di ruangan ini ada Bapak Asisten Intelijen. Beliau adalah bagian dari intelijen organisasi. Dan ada intelijen sebagai aktivitas. Seperti saat ini, saya sedang mengambil hati penguji, itu bisa menerima jawaban saya. Demikian, Prof. Baik, saya kira menarik sekali jawabannya. Baik, tentu saya terima baik jawabannya. Karena 3 jenis sisa kita pilih aja, tapi saya pilih yang ketiga ya, Siap. yaitu sebagai fungsi Siap. atau aktivitas. Ini yang saya mulai lanjutkan bawah. Sebab itu yang belum terungkap sebenarnya dalam sidang dari tadi. Apa sebenarnya pekerjaan, kegiatan, atau tindakan apa yang dilakukan oleh intelijen itu, khususnya intelijen penegakan hukum, oleh kejaksaan ya. Karena sebenarnya yang dibahas dalam disertasi ini bukan fungsi kejaksaan secara umum, bukan. Tapi di sini dikatakan pengaturan kewenangan kejaksaan di bidang intelijen. Jadi berarti di sini intelijennya yang ditonjolkan gitu. Tapi tentu tidak bisa terlepas dari fungsi kejaksaan itu sendiri. Nah itu apa sebenarnya dilakukan? Tadi sudah ada sebenarnya bocoran soal yaitu apakah bisa menyadarkan, mungkin masih ada yang lain gitu loh. Itu yang saya maksud. Silakan. Jadi selain konsep pencegahan yang kami sampaikan, intelijen sebagai aktivitas seperti pasal 30B ayat 1 adalah intelijen penegak hukum menyelenggarakan fungsi penyelidikan, penggalangan dan pengamanan untuk penegakan hukum. Contohnya adalah seperti yang diungkap oleh Bapak Jamil baru-baru ini, untuk tahun 2024 kurang lebih 721 narapidana yang belum tereksekusi sudah berhasil dilakukan penangkapan oleh intelijen kejaksaan. Itu intelijen sebagai aktivitas, Prof. Kemudian aktivitas tersebut tidaklah lepas dari kegiatan monitoring Adiaksa Monitoring Center. Cukup saya kira. Yang terakhir. Lalu apa kendala yang dialami? Silakan. Yang dihadapi selama ini. Kendala itu sudah. Silakan. Apa kendalanya? Saat ini terkait kewenangan kejaksaan untuk melakukan pencegahan belumlah ada peraturan pelaksanaannya setingkat peraturan pemerintah atau peraturan jaksa. Baik, kalau begitulah yang kalau bisa lebih dikonkretkan lagi sehingga orang yang membacanya itu bisa tahu, oh jaksa bisa melihat, bisa apa, bisa apa. Saya kira itu dari saya pimpinan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan yang juga menyempatkan waktu sangat efektif, tidak sampai 5 menit. Saya tidak tahu apakah doanya yang tembus atau jawabannya yang bagus gitu. Ya, nanti dilihat dari penilaian nanti. Baik. Kesempatan selanjutnya saya mengundang hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Halim Saud Karim bersama MHMSI. Silakan Profesor. Baik, terima kasih Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selaku Ketua Tim Sidang Ujian Promosi pada hari ini. Para pembimbing, promotor dan kopromotor yang sangat saya hormati, para penguji eksternal dan yang teristimewa, kita dihadirkan tamu penguji Bapak Dr. Patris Yusranjaya, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ini kalau
saya membaca disertasi Bapak, saya terus terang merasa kaget. Selama saya membaca buku tentang intelijen, baik intelijen kepolisian, intelijen kejaksaan, atau intelijen angkatan darat, baru saya menemukan sebuah tulisan yang menulis tentang intelijen 381 halaman. Siapa orangnya itu yang bisa melakukannya? Orangnya itu adalah Sugiatmi. Dan ini tentu bisa dilakukan berkat usaha dan kerja keras. Tidak mudah menulis sampai dengan 381 halaman. Bahkan saya dengar 381 halaman ini sudah mengalami pengurangan. Jadi ada yang diminta oleh promotornya, kok promotornya dikeluarkan ya. Jadi memang Bapak ini menguasai sekali bidang intelijen. Orang yang menguasai sesuatu maka dia punya kekayaan untuk menulis. Dia punya kekayaan untuk membicarakannya. Semakin dalam pengetahuan orang tentang sesuatu hal, semakin mampu dia berbicara dengan baik tentang hal tersebut. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat saudara punya disertasi ini, ada dua hal besar. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, kejaksaan. Kalau kita bertanya, ada apa dengan korupsi? Korupsi adalah perbuatan melawan hukum, melanggar hukum, yang merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan, dan menyengsarakan masyarakat. Lalu kemudian ketika kita bertanya, ada apa dengan kejaksaan? Kejaksaan adalah institusi penegak hukum yang paling berhasil mengembalikan kerugian negara. Yang paling besar kerugian negara dikembalikan oleh apa dibandingkan dengan apa penegak hukum yang lain. Kelihatannya Bapak tidak sabaran menunggu kapan pertanyaannya ini. Bapak ini kelihatan menyimak dengan was-was. Kapan pertanyaannya ini? Tunggulah sebentar. Sedikit lagi. Ya. Baik. Kalau kita bicara korupsi dan kejaksaan, maka institusi penegak hukum yang paling memiliki fungsi dan kewenangan yang paripurna dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu adalah kejaksaan. Dia mulai penyelidikan, penuntutan, sampai kemudian eksekusi terhadap putusan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum yang tetap. 4 bagian menjadi tugasnya. Sedangkan instansi lain ada yang cuma 2 bagian, ada yang 3 bagian. Tapi kejaksaan 4 bagian. Khusus kejaksaan di bidang intelijen dalam hubungannya pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya mau bertanya dengan Pak Sugiatmi, apakah tindakan aparat penegak hukum dari bidang intelijen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tindakan itu sudah tergolong sebagai tindakan yang bersifat pro justisia. Jika dilihat dari perspektif integrated criminal justice system, ini tiba saatnya saya persilakan untuk menjawab dengan singkat. Jadi baik Prof, saya coba menyimak pengantar dari Prof. Yang pertama tentu ucapan alhamdulillah atas pujiannya Prof. Itu juga tidak lepas dari tangan dingin Prof dalam memberikan penilaian. Selanjutnya, apakah intelijen penegakan hukum dalam melakukan penegakan hukum dapat dikatakan sebagai tindakan yang pro justisia? Jika dikatakan
istilah pro justisia itu adalah demi keadilan, maka tentu saja intelijen penegakan hukum dilakukan dengan pro justisia. Akan tetapi, jika pro justisia yang dimaksud adalah seperti yang kami pahami sebagai praktisi adalah upaya paksa, dari sisi intelijen penegakan hukum, pencegahan korupsi tidaklah menggunakan upaya paksa, melainkan upaya penyelidikan, pengelanan, pengamanan. Akan tetapi, jika yang dimaksud pro justisia tersebut adalah tindakan paksa seperti penangkapan, maka intelijen dapat melakukan tindakan tersebut dengan surat perintah. Demikian Prof, jawaban dari kami. Terima kasih. Karena jawaban saudara saya terima, maka cukup dengan satu pertanyaan. Siap, terima kasih. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Sidang, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang amat sangat saya hormati. Silakan Prof. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Hamzah Karim SHMHMSI dengan ciri khasnya yang selalu menghidupkan suasana dan sekaligus membuat penanya berikutnya seolah-olah tidak perlu lagi bertanya. Karena penanya berikutnya itu adalah saya. Karena di SK juga saya bagian dari penguji, maka supaya kita tidak disebut KKN, Saudara Prof. Pendus, saya bertanya juga. Tapi yang ringan-ringan saja. Biasanya yang terakhir memang kita bisa bertanya. Karena itu pertanyaan saya adalah, apa yang kurang dari disertasi saudara? Pendek saja. Itulah upaya yang telah kami lakukan Prof, bersama tim promotor untuk mencari kekurangannya. Alhamdulillah, walaupun belum sempurna, inilah yang dapat kami sampaikan di forum promosi. Intinya tidak ada karya yang sempurna. Siap. Disertasi yang baik adalah disertasi yang diujikan di sidang promosi doktor. Itulah yang baik. Dan saudara sudah memenuhi itu dengan berbagai saran dan masukan dari penguji tadi, maka saya yakin itu akan lebih membuat disertasi saudara kepada pendekatan yang lebih komprehensif dan disertasinya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya. Saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Gugur kewajiban bahwa saya juga bertanya sebagai penguji kepada KKN dan pada kita. Karena kita bicara korupsi ini dan karena tinggi nilai sudah selesai, maka tiba giliran promotor untuk memberikan respon sekaligus biasanya promotor itu pembenaran terhadap Promopendus atas segala yang berkembang dalam sidang ujian ini, dan untuk itu saya mengundang dengan hormat promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SHMS. Silakan Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya terpelajar Bapak Profesor Dr. Hamzahani SHMHM selaku Ketua Sidang dan sekaligus juga sebagai penguji. Yang saya hormati tim promotor Profesor Dr. Muzakir SHMH, Profesor Dr. Andi Ilyas, dan yang saya hormati dan sangat banggakan Bapak Dr. Ismail yang berkenan hari dan juga termasuk kita kembali lagi khusus data pada itu.
masalah yang berguru seperti ini satu aksentuasi yang sangat aktual, ya. Kemudian penting. Kenapa ini penting? Karena berrelasi ke pengaturan mereka. Karena korupsi ini salah satu penyakit yang sangat ekstraordinari, kejahatan yang luar biasa. Jadi penanganannya juga tidak boleh biasa biasa, harus luar biasa. Karena ini sangat berbahaya. Oleh karena itu saya berinisiasi membuat dari di situasi ini, ya. Setelah dan saya mengetahui bahwa salah satu itu dibutuhkan juga sebagai preventif, ya. Kalau saya biasakan itu, ya, barangkali jangan kita terlalu berorientasi pada ekstraordinari, tapi bagaimana prinsip dari itu sejak dari awal itu penting menjadi satu solusi, jangan di akhir. Oleh karena itu salah satu strategi yang penting di dalam mencegah terjadinya administrasi yang berintegrasi korupsi adalah ada yang meneliti pemeriksaan apa namanya interview harus lebih awal mengawal ini, ya. Karena menurut saya kenapa itu ini penting untuk selalu mendeteksi dan selalu mengawasi yang sifatnya mungkin dari awal preventif, ya. Karena kita melihat sekarang ada baku korupsi yang dikatakan mega korupsi. Saya tidak tahu apa saya sebut namanya karena sudah viral. Namanya Harun Masiku. Kenapa? Di mana keberadaannya? Seharusnya ini bisa dideteksi oleh kejaksaan intelijen, karena dia adalah salah satu institusi yang memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi itu, yang pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu saya kira memang tugas dari lembaga hukum itu, ya, yang ada yang sifatnya pencegahan, ya, ada yang sifatnya represif. Kalau kali pencegahan itu barangkali itu pengembalian pada pengembalian kerugian negara, ya, pengembalian kerugian negara, tetapi barangkali tidak menghapus dari tuntutan pidananya, atau menghapus tuntutan pidananya, atau minimal mengurangi tuntutan pidananya. Yang kedua, penting sekali lembaga institusi yang namanya untuk melacak aset-aset dana-dana yang tersimpan di luar negeri, ya, atau di bank luar negeri, supaya bisa mengembalikan kepada kerugian negara. Kenapa orang menyatakan bahwa korupsi itu adalah ekstraordinari banyak, kejahatan yang luar biasa? Karena memiskinkan ini bangsa. Karena bangsa ini bangsa yang kaya raya, bangsa yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa, bangsa yang memiliki potensi alam yang luar biasa. Tapi kemiskinan di Indonesia luar biasa, tidak berkorelasi dengan kekayaan alam dengan apa yang dikemukakan di dalam konstitusi. Bumi dan air dan seluruh kekayaan alam untuk sebesar-besar kemampuan raya. Nah, itu intinya. Ya. Saya bukan mentolerir apa yang dilakukan oleh contohnya. Saya tidak mentolerir apa yang dilakukan itu oleh Israel. Ya. Dan punya intelijennya. Ya.
Tapi yang saya dalam itu adalah kemampuannya mendeteksi di mana itu protein kapas. Lokasinya di mana, tempat tidurnya di mana. Bisa mendeteksi dengan cara yang luar biasa profesionalnya. Nah, itu yang barangkali penting juga dimiliki kemampuan, keahlian, profesionalisme dari kejaksaan intelijen. Ya, karena ini bisa mendeteksi di mana ini aset-aset negara yang tersimpan di luar negeri yang tidak berputar di Indonesia, tapi justru berputar di luar negeri. Itu barangkali hal-hal yang sangat oke, dan saya mengapresiasi karena itulah yang menjadi kajian disertasi yang membuatkan pada sore ini. Oleh karena itu, saya mempersuarahi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Jalan Pintu, Pak Ustaz ya, kali ini menjawab bagaimana membangun koordinasi kelembagaan. Koordinasi kelembagaan yang saya maksud itu adalah kejaksaan intelijen menandingi badan intelijen negara. Karena ini kan kita satu bersaudara di dalam negara. Oleh karena itu kalau dia bersinergi dengan itu, ya minimal ini menjadi pencegahan. Pencegahan. Ada BIN, ada kejaksaan intelijen, ada kepolisian. Ini luar biasa, Pak. Jadi kita mau bukan di ultimo remediumnya, tapi kita mau di premium remediumnya. Supaya sejak awal kita bisa, karena komitmen kita ingin membangun negara yang bersih. Bersih yang bagaimana? Bersih dari malpraktek, bersih dari segi aspek hukum. Oleh karena itu saya kira, karena data yang saya miliki, korupsi di Indonesia itu masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara. Dari 100 negara Indonesia berada pada peringkat tahun ini. Ini barangkali kata. Ya. Saya kira itu apa yang disampaikan oleh Pak Penguji dan penguji eksternal sebenarnya sudah rampung, cuma di dalam eksplorasi gagasan-gagasan ini di dalam forum ini. Ini bulan apa mungkin karena rakyat di Jakarta ini. Kalau perusahaan di disertasi ini sudah eksplorasi, ya. Ya, dalam disertasi. Mari ini misalnya, Pak. Saya mau disertasi ini menjadi satu menjadi buku apa namanya literatur referensi. Ya, ini penting. Selama negara ini masih ada korupsi, maka negara ini juga tidak akan bisa menjamin adanya kesejahteraan untuk sebesar-besar makhluk rakyat. Saya kira ini apa yang dididik oleh Bapak Suryani Negara. Satu aksentuasi yang menarik, aktual, dan penting untuk rasional bangsa ini. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan buku dan bisa memberi inspirasi, bisa merubah mindset kita semua bahwa mari kita membangun negara ini supaya kita semua sejahtera bersama. Saya kira itu sebagai lembaga perusahaan mengapresiasi karena ini Pak Jenderal saya sebenarnya punya motivasinya untuk menuju ke Indonesia itu adalah saya baru pulang dari Kendari, besoknya ada di rumah. Kalau saya tidak ketemu di sana, saya ketemu ke sana, saya tidak ketemu. Tapi besoknya ada di rumah. Dan saya apresiasi semangatnya. Karena seperti itu karena sekalipun kita begini yang penting semangat. Ya. Terima kasih Pak Sudirno. Selamat, semoga sukses. Semoga suatu saat dari yang bisa lebih meningkat dan menjadi salah satu pionir di dalam membangun negara ini menjadi negara yang bersih dan sejahtera warganya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua. Maaf pada yang berkurang-kurang, boleh tapi kalau dulu masih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SH MS. Benar yang promotor tadi katakan bahwa
saudara promovenus kita ini yang ditulis gigih dan apa yang ditulis memang sudah diimplementasikan ini intelijen itu. Ini saya sampaikan ke Pak Penguji eksternal ini. Karena saya tidak tahu dari mana beliau tahu informasi bahwa di tanggal hari ini semestinya saya ada di luar kota, di luar Makassar ini, tiba-tiba dia tahu dan saya pergi dengan tahu ada lagi, saya bilang ada. Kalau begitu oke, supaya semua jalan, ketemu jadwalnya tim penilai eksternal dan promotor dan semua penguji, jadilah promosi hari ini ya. Tadi sampaikan juga promotor bahwa supaya ini bisa menjadi buku untuk jelas manfaat praktis dan manfaat teoritisnya bisa menjadi referensi. Memang waktu pertemuan saya dengan Pak JA sebulan yang lalu dengan Pak Jampidum, Pak JA yang langsung minta tolong padekan semua alumni jaksa di Fakultas Hukum Unhas karyanya kalau bisa dibukukan. Saya langsung nempang balik Zola. Kalau dia berkenan memberi keterangan itu sangat berkenan katanya. Dan kita punya pusat kajian kejaksaan memang yang paling produktif di antara seluruh pusat kajian yang ada di Indonesia. Sekarang lagi ada 12 buku dari alumni yang jaksa yang sementara kita olah oleh. Dan saya berharap ini salah satu nanti akan kita publikkan untuk jadi buku oleh pusat kajian kejaksaan kita dan tetap tentu penulisnya adalah saudara penulis. Saya kira dengan selesainya promotor, maka selesailah semua yang ada di depan, tim penilai, tim promotor menggunakan waktu dan kesempatannya. Ini saudara saya kira sudah optimal. Tersisa berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa dan untuk memberi kesempatan saudara berdoa dan juga memberi kesempatan kepada tim penilai untuk menetapkan hasil sidang ujian promosi saudara. Maka sidang ujian promosi doktor saya closing selama 15 menit. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan tim uji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan tim uji dipersilahkan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang ujian promosi doktor saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, kopromotor dan uji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Sugiarto Mulyana. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor dan uji, dengan ini menyatakan bahwa saudara Sugiarto Mulyana dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Dengan demikian, mulai hari ini
Kamis tanggal 12 September 2024. 12 waktu Indonesia Tengah. Saudara Sugiarto Mujano berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 12 September 2024, atas nama Rektor, Ketua Sidang Hamzah Halim, Promotor Profesor Dr. Syamsul Bahri, SHMS. Perlu saya sampaikan kepada halayak bahwa kenapa Saudara Sugiarto Mujano yang amat terpelajar lulus dengan predikat cum laude 1, indeks prestasi kumulatif 3,86, dan yang luar biasa lama studi 2 tahun pas dari waktu 5 tahun yang disiapkan. Nilai disertasi nyaris sempurna 90,71. Saya tahu di ruangan ini ada 28 orang satu angkatan beliau di S3, dan yang amat terpelajar Dr. Sugiarto Mujano SHMH adalah orang pertama yang selesai di angkatannya. Jadi ini pionir gitu ya. Mudah-mudahan ke depan senantiasa menjadi orang yang pertama dalam hal kebaikan. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Sugiarto Mujano SHMH dipersilahkan mengambil tempat. Karena saya memimpin sidang ujian promosi doktor ini mewakili rektor sekaligus pimpinan fakultas sekaligus juga penguji dan mewakili tim promotor penilai eksternal dan penilai internal. Saya ingin menyampaikan selamat pada saudara doktor yang amat terpelajar Dr. Sugiarto Mujano SHMH atas pencapaiannya pada hari ini, meraih gelar akademik tertinggi dalam bidang ilmu hukum. Tentu capaian ini bukan capaian sendiri, ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya, ya, termasuk keluarga, institusi di mana saudara mengabdi yang telah memberi kesempatan saudara untuk sekolah, melanjutkan pendidikan di sini, dan tentu yang paling pertama adalah kedua orang tua saya kira. Selamat, semoga pencapaian ini menjadikan pengabdian saudara ke depan lebih baik lagi, lebih banyak lagi manfaatnya bagi umat manusia, dan terkhusus pada institusi di mana saudara mengabdi. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang melakukan Dr. Sugiarto Mujano ini menyelesaikan studi dalam tempo waktu 2 tahun. Semua terkagum-kagum mengatakan itu singkat, tapi saya yakin Pak Dr. Sugiarto mengatakan bahwa ya Anda bilang singkat karena bukan Anda yang sekolah gitu. Saya yang bolak-balik Kendari Makassar ini, ya kan. Tentu waktu 2 tahun itu banyak hal yang saudara alami, karena setiap keberhasilan pasti membutuhkan perjuangan, dan setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Tentu ada suka dan duka di dalam proses 2 tahun yang saudara jalan itu, dan supaya menjadi motivasi dan pembelajaran buat yang lain yang ada di sini, utamanya angkatan saudara ini yang belum selesai, saya beri kesempatan kepada yang amat terpelajar Dr. Sugiarto Mujano SHMH untuk menyampaikan kesan dan pesan selama menempuh proses pendoktoran di Fakultas Hukum UNAS. Silakan.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, itulah yang bisa kami sampaikan. Izin Prof, pencapaian ini tentu saja suatu berkah bagi saya. Kemudian pencapaian ini saya dedikasikan untuk kedua orang tua saya, istri saya, anak saya, Pak. 2 tahun memang bagi saya ini adalah sebuah perjalanan. Kalau saya bisa lebih spesifik lagi, perjalanan daratnya cukup panjang, perjalanan udaranya juga mungkin lebih 150 jam, Prof. Perjalanan akliyahnya luar biasa. Saya hitung kurang lebih 37 kali revisi, 50 kali percobaan untuk bertemu dengan promotor. Alhamdulillah sekitar 65% berhasil bertemu dengan promotor. Sisanya kita harus bersabar. Selain itu, perjalanan yang paling utama adalah perjalanan batiniah saya dalam menyelesaikan kuliah ini. Dan itulah yang paling berat saya rasakan. Kalau perjalanan fisik, alhamdulillah sampai selesai, dari awal sampai selesai saya sudah 3 kali masuk rumah sakit karena memikirkan bagaimana jalan keluar dan bagaimana sebenarnya disertasi ini untuk bisa sempurna. Tapi alhamdulillah puncaknya hari ini saya terbantu sekali orang tua saya yang saya kagumi dan menjadi patron dalam hidup saya, Bapak Dr. Patrisius Rianjaya, berkenan hadir dengan biaya sendiri. Kemudian ada sedikit serangan jantung bagi saya. 2 hari sebelum ujian, tiba-tiba Pak Dekan, Prof. Dekan menyampaikan bahwa ujian batal. Saya tidak bisa mengucapkan sesuatu hal yang bisa terpaku dan berdiam diri. Dalam hati saya, kalau batal ini, hancurlah seluruh disertasi saya. Yang pertama, saya memberikan informasi yang invalid kepada Dirde. Yang kedua, saya sudah gagal melakukan penggalangan. Jadi dalam doa-doa saya mengundang mertua saya yang perempuan yang masih hidup, doakan saya mengadu nasib. Tanpa restu dari Prof. Dekan, saya memberanikan diri ke Makassar dan akhirnya berjumpa dengan kebijakan dan kebaikan hati Prof. Alhamdulillah kegiatan hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Alhamdulillah ala kulli hal, seperti yang disampaikan oleh penguji eksternal, saya titip pesan pada teman-teman bahwa perencanaan, kalau kita gagal melakukan perencanaan, maka berarti kita merencanakan kegagalan. Untuk itu, rencanakanlah pendidikan kita untuk cepat selesai, seperti yang disampaikan oleh penguji eksternal dan selalu terngiang-ngiang di dalam ingatan saya. Demikian ketua sidang yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar yang disampaikan oleh yang amat terpelajar Dr. Sugiarto Mulyano SMH terkait dengan jadwal hari ini. Saya sudah sampaikan itu penguji. Sejatinya saya ada di Kota Kendari pagi ini, tapi waktu itu dia bilang saya beli tiket pas sore. Saya bilang tunggu dulu, saya tanya waktu dekan 2. Kalau bisa pesan biasa ke sore. Gitu. Ternyata tadi tiket jam 5 sekitar. Ya, makanya tadi waktu break saya bilang, Pak Muji Setengah juga akan balik ke Jakarta, jadi kita percepat. Saya kira begitu jalan yang diatur oleh Tuhan, ya semua bisa kita kondisikan atas izin Tuhan. Baik, selanjutnya saya akan persilakan pada promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang terpelajar Dr. Sugiarto Mulyano SMH, dan untuk itu
Saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar, promotor Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri, SH, MS. Silakan Profesor. Bapak Dekan, Bapak Profesor Dr. Sahalim Esa MAP, selaku Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor, yang saya hormati tim penonton, Profesor Dr. Musafir SHMH, dan Profesor Dr. Abdul Idrus SHMH, dan yang amat terpelajar yang kami banggakan Bapak Dr. Patris Yusrian Jaya SHMH, penyuluh eksternal yang saya hormati Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHMH, Profesor Dr. Muhammad Esa, di beliau ini dari upaya Profesor Dr. Naim Said Karim SHMH Indonesia CLA, dan sekaligus juga sebagai penguji terakhir hadir kepada Profesor Dr. Hamzah SHMAP, dan para hadirin, terutama Ibu ya, Ibu. Katanya kalau ada laki-laki yang hebat itu karena ada perempuan yang hebat di belakang. Itu Ibu Sugiatno Ikan. Pertama sebagai promotor, atas nama tim promotor menyampaikan selamat dan sukses Bapak Dr. Sugiatno Ikan dalam ilmu hukum dan memperoleh kualifikasi kelulusan cum laude. Ini luar biasa. Jarang ada yang cum laude. Ya. Oleh karena itu, ini menjadi kebanggaan bagi juga dari tim promotor. Saya tahu pada saat kita konsultasi, baik di rumahnya Prof. Sakri maupun di rumah saya, karena tidak dulu di kursi lantai beliau. Aduh, gimana beliau ini ada siapa kursi melatih baru luar biasa semangatnya. Itu yang saya apresiasi, beliau memiliki semangat yang luar biasa di dalam melakukan kajian-kajian bidang ilmu pengetahuan. Ini jarang ada mahasiswa yang saya temukan seperti ini. Melatih berjam-jam sampai jam 11 itu saya ini orang biasa, Bapak ini pejabat masa dulu di bawah. Tidak, saya tidak bisa berpikir Pak. Oleh karena itu, dalam mulai dari ini, hubungan kami dari tim promotor dengan Prof. sudah berubah menjadi hubungan kolega, teman sejawat. Ya. Saya doakan semoga di suatu saat nanti setelah selesai ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilapangkan karirnya, dan semoga menjadi pejabat penegak hukum yang menjadi kebanggaan kita. Saya ingin sekali bahwa di UNAS ini akan lahir sarjana hukum yang menjadi idola bagi bangsa ini. Salah satu di antaranya adalah Pak Wardi Bapak yang dikenal sampai sekarang. Dan yang kedua, mudah-mudahan Pak Dr. Sugiatno Ikan. Itu nama yang melegenda sampai sekarang, saya rasa. Saya kira gelar akademik ini mengandung sebuah tanggung jawab untuk terus diaktualkan. Karena perkembangan ilmu pengetahuan itu cepat sekali di era digitalisasi dan globalisasi. Kalau saya ingin menggunakan istilah bahwa perkembangan teori itu mengikuti dari itu 1, 2, 3 contohnya, sementara perkembangan dinamika masyarakat dan globalisasi itu mengikuti dari itu cepat sekali. Oleh karena itu harus selalu kita mengupdate ilmu itu agar selalu sinkron dengan perkembangan zaman. Saya kira itu aksentuasi tulisan itu adalah suatu tuntutan keilmuan yang berkaitan luar biasa. Ya, karena ini sangat sensitif sebenarnya disertasi ini. Ya, karena itu berkaitan dengan masalah ideologi, berkaitan dengan masalah politik, berkaitan dengan ekonomi, sosial, yang mendukung penegakan hukum.
Saya kira itu yang kami sampaikan atas nama Prof. Jika selama berinteraksi ada komunikasi yang tidak sesuai dengan apa yang kebiasaan atau mungkin kebiasaan yang menjadi mengecewakan. Dan kami berterima kasih karena memberikan kebanggaan kepada alma mater sebagai alumni kebanggaan Universitas Hasanuddin. Saya juga itu menjadi terima kasih dan selamat. Semoga sukses di karirnya dan mencapai puncak seperti yang menjadi dakwaan saya akan muncul baru tujuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Unhas yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada promotor dan pemuji eksternal dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan kepada masing-masing co-promotor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sidang terbuka secara resmi sedang ujian promosi doktor pada hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu kembali ucapan selamat ya kepada yang amat terpelajar Dr. Sugiatno Jano SHMH atas pencapaian gelar akademik tertinggi dalam bidang ilmu hukum. Tentu juga beserta keluarga besar, ada ibu, ya, baik keluarga secara pribadi maupun keluarga besar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, di mana saudara Nabdi dan keluarga besar Kejaksaan Republik Indonesia. Hadir bersama kita ada samping pemuji eksternal Pak Direktur, ya, Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis Nasional, hadir Pak Asintel, ada Pak Andi Payuk, ya, Koordinator Pitsus, masih kerja Sutra ya. Oh, iya. Terus dokter, ya. Dan beberapa tadi juga saya lihat ada Kejari Takalar. Dan segera hadir ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih telah mengikuti sidang ujian promosi dokter pada hari ini dengan hikmat sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan lancar sebagaimana kita harapkan. Dan juga ucapan terima kasih tentu saya tujukan kepada tim promotor yang betul-betul telah bersinergi dengan sangat baik. Sehingga pada hari ini kita melahirkan satu alumni yang saya kira patut menjadi teladan bagi mahasiswa-mahasiswa S3 yang lain yang belum menyelesaikan studinya. Bayangkan seorang yang pada level kasudi di sebuah kejaksaan tinggi dengan segala kesibukan, beban tugas dan tanggung jawab, mampu menyelesaikan studi S3 hanya dalam tempo 2 tahun dengan predikat cum laude yang publikasi internasionalnya ada 2, Scopus gitu. Saya berharap ini menjadi motivasi buat seluruh mahasiswa S3 yang hadir pada saat ini. Sekali lagi tim promotor, terima kasih. Dan ke depan ini bisa menjadi patron model pembimbingan kita sehingga akan lebih banyak lagi ya mahasiswa kita yang selesai dengan predikat dan lama studi yang betul-betul sangat kita nantikan.
Secara khusus atas nama pimpinan universitas, kami sang wakil rektor dan juga selaku pimpinan fakultas, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penilai eksternal yang amat terpelajar, Bapak Dr. Patrisius Rianjaya SHMH, di tengah kesibukan beliau mengemban amanah sebagai direktur pengembangan pembangunan proyek strategis di Kejaksaan Republik Indonesia. Beliau masih menyempatkan diri hadir bersama kita dalam sidang ujian profesi dokter pada hari ini. Mulai dari ujian tertutup, beliau banyak memberi masukan, pengalaman dan kapasitas beliau sebagai dokter di bidang ilmu hukum juga telah ikut memberi kontribusi yang luar biasa terhadap disertasi yang saudara yang terpelajar Dr. Sugiarno Wigatno tulis gitu. Begitu pula kepada seluruh tim penilai yang ada, tentu kontribusi para guru besar dan ibu bapak sekalian bukan hanya dalam tahap akhir penulisan atau penyelesaian studi dari yang mata pelajar Dr. Sugiarno Wigatno SHMH, tetapi dari awal mungkin dari proses masuk, diseleksi wawancara, proses pembelajaran, hingga pada penyelesaian tugas akhir beliau, ibu bapak semua telah memberi kontribusi yang luar biasa. Tanpa kehadiran ibu bapak sekalian, saya kira sidang ujian promosi doktor pada hari ini tidak dapat dilaksanakan. Semoga itu semua menjadi amal jariah buat kita semua. Berakhir biasanya Pak Sugiarno, saya ingin menyampaikan bahwa tadi promotor sudah menyampaikan hubungan sebagai mahasiswa dengan pembimbing terakhir secara formal dan berubah menjadi hubungan antar kolega, ya, kolega dalam keilmuan dalam bidang ilmu hukum, dan status mahasiswa dengan alma mater berubah menjadi alumni. Saya ingin pesankan bahwa kata orang alma mater itu artinya ibu kandung. Hari ini saudara lahir lagi dalam kapasitas sebagai seorang dokter yang melekat di nama saudara, sehingga di situ ada alma mater. Dengan demikian saudara punya kewajiban untuk senantiasa menjaga ibu kandungnya, senantiasa mengingat ibu kandungnya, karena semua agama mengajarkan bahwa seseorang kalau mau hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan akhirat, tidak boleh lupakan kepada orang tuanya. Jadi sering-seringlah mengingat alma mater. Insyaallah alma mater yang ada ini keluarga besar senantiasa mendoakan Bapak dalam perjuangan dan pengabdiannya di masyarakat nantinya. Saya kira itu, dan sama kasih hadiah ini. Karena pertanyaan dari satu, yang dikasih hadiah. Kalau kita kata Nasrani mencari ilmu tak kenal lelah. Beberapa hukum yang gemilang agar pembukaan hukum pun semakin mudah. Terakhir, Amin Berhembus di tepi pantai, untuk berderai menyatakan, Proses ini sudah bisa bersantai, berada lagi dengan perjuangan yang panjang. Saya kira itu lebih dari kurangnya mohon dimaafkan, dan dengan ucapan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dr. Sugiarno Wigatno SHMH beserta keluarga disilakan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, co-promotor, dan tim penguji.
Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, co-promotor, dan tim penguji, serta para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Sugiatno Wigono SHMH. Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.